kita ambil positifnya saja. 1 bulan kalkulasi misalnya Mbak dapat 5 juta apa 6 juta gitu, cuman kan saya bekerja di bidang mengepul besi tua. Untuk mulai pertama yaitu antara tahun 1997. Barang-barang yang pertama seperti besi-besi tua, plastik-plastik, terus kardus, kemudian logam, semua saya cari sedikit demi sedikit. Kemudian dari tahun ke tahun, namanya wira swasta itu ada yang pasang surut ya. Pasang surut itu maksudnya kadang harga naik, kadang harga turun gitu. Saya pertama dari awal buka ini buka apa wira swasta bidang ros ini dari awal itu kecil dulu, maksudnya dari yang misalnya ya besi dari yang satu kintal 2 kintal kita kumpulin yang lain seperti plastik apa kardus dari yang pakai sepeda motor, kumpulin nunggu 1 mobil baru diambil gitu. Kemudian dari tahun ke tahun kita dapat pelanggan maunya semakin nambah pelanggan untuk dapat kerjasama untuk menjalin hubungan dalam usaha, kita berarti saling membantu. Minat di bidang mengepul besi tua atau rongsok pertama nggak langsung jadi pengepul atau bidang rongsok. Pertama kita jadi karyawan dulu dalam hal maksudnya di peleburan pengecoran logam atau barang-barang rongsok. Kemudian saya berpikir untuk memasuki bahan-bahan maunya bahan-bahan dari peleburan. Akhirnya saya cari bahan untuk peleburan. Akhirnya berkembang cari yang lain, maksudnya yang lain bahan-bahan yang lain. Misalnya kalau logam, aluminium, bahan berarti kan ada yang lain apa besi apa plastik. Akhirnya gitu pikiran kita berkembang. Jadi untuk kemajuan itu secara bertahap itu karena kita geluti, kita jalani terus kita nambah pelanggan. Akhirnya ya beginilah semakin berkembang dalam usaha. Yang penting kita harus semangat dan tetap konsumen sama pelanggan. Gimana ya, soalnya kalau kalau mencari pertama kita usaha itu jangan ada rasa malu atau rasa nggak ingin maju gitu loh. Berarti kita harus positif, mau menjalani usaha itu harus positif dan ada keyakinan dari jati diri kita. Dulu pertama kan berarti saya dari lapak ke lapak tapi kan pakai mobil, tapi masih mobil kosong. Kita cari dari lapak ke lapak, cari barang apa yang saya butuhkan. Misalnya saya beli besi, apa saya beli logam, aluminium. Cuman kan waktu dulu kan sedikit demi sedikit, kemudian ada barang berapa kilo, berapa kintal, nanti besi, nanti yang lain misalnya logam kita beli, terus kardus sedikit-sedikit gitu. Mau 1 mobil itu partainya banyak, jadi kita harus menerima dari pengalaman itu. Lama-lama kan kadang biasanya nggak beli plastik, sekarang maunya nambah gitu. Untuk tantangan tetap namanya bisnis atau usaha, biarpun ini besi tua atau rongsok, tetap ada tantangan masalah persaingan harga. Terus kan kita di lapangan kan nggak cuma saya, ada banyak yang cari. Misalnya kan tantangannya maunya harga harus pasaran gitu. Terus kadang ada orang-orang yang baru masuk gitu minta gitu kan, kita ya banyak tantangan terutama dalam hal harga. Terus
kadang tantangan dalam hal keuangan permodalan, misalnya saya kasih modal apa enggak gitu loh, mau titip uang ke orang itu ya pelanggan apa enggak gitu kan juga tantangan gitu. Makanya kalau enggak ya harus dijual ke orang lain. Untuk saat ini sih memang harga lagi setelah kemarin down, harga turun musim corona ini harga agak bagus, seperti di besi di angka 4.000 ke atas, berarti kan lebih bagus. Terus di logam seperti tembaga, aluminium harganya malah makin tinggi, makin bagus. Di ini plastik ini juga termasuk bagus, pertama yang bagus ini berarti untuk barang-barang kayak gini, kayak besi tua apa plastik itu kan daur ulang, sistem pemanfaatan limbah. Maksudnya yang kayak udah nggak pakai nanti didaur ulang, dilebur, nanti jadi bahan lagi, nanti diproduksi jadi barang baru gitu. Berarti daur ulang sistemnya. Kayak plastik itu daur ulang, terus besi, terus kertas juga sistemnya daur ulang. Terus pemanfaatan limbah-limbah rumah tangga ya ke Cirebon, terus Tegal sini. Kalau partai banyak ya langsung ke pabrik Jakarta. Oh itu kalau partainya banyak, kalau paling sedikit satu truk kecil ya paling ke sini Cirebon, Tegal ya. Pemuda yang kayaknya maksudnya masih pengen punya pengalaman, ya kita coba, maksudnya barangkali ada jiwa usaha ya kita coba terjun langsung ke wirausaha ini. Peminat ya kan kita kan kadang nyalinnya masih kurang gitu karena masih sifatnya masih belajar, kadang ada rasa malu, ada kurang percaya diri. Untuk pendapatan namanya usaha ya nggak pasti sih ya. Kadang kalau dapat banyak, misalnya 1 bulan kalkulasi misalnya dapat 5 juta apa 6 juta gitu. Cuman kan kita kadang dapat barang banyak, barang sedikit, kadang untung besar, untung sedikit gitu. Nggak bisa dipastikan kayak misalnya PNS dapat 3 juta apa 4 juta gitu. Kadang dapat kalau sedikit 3 juta apa 4 juta kadang gitu. Itu kalau bersih sama udah karyawan ya sekitar segituan lah, 4 juta 3 juta ya.